Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat on the Road dan Sufi Akhir Zaman. Masih di suasana Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada saudara-saudaraku yang baru bergabung di channel ini. Kali ini saya akan mengutip tentang sholat, yang mana sholat ada beberapa tingkatan seperti sholat tumaninah, sholat khusyuk, sholat wusto, dan lain-lain. Nah, saya akan mengutip tentang sholat tumaninah, yang mana sholat tumaninah beda dengan sholat khusyuk. Sholat tumaninah adalah mengikuti aturan secara hukum fikih dari pertama takbiratul ihram sampai salam. Nah, ketika takbir dan ketika ruku, sujud, dan lain-lainnya itu sudah diajarkan dalam hukum fikih. Tetapi sholat tumaninah itu belum tentu khusyuk, yang mana sholat khusyuk adalah sholat yang nyambung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik berzikir adalah sholat. Jadi sholat itu intinya ada pada zikir. Zikir itu sendiri adalah mengingat Allah, yang mana mengingat Allah itu dengan panca indera. Jadi ketika sholat tumaninah, apa yang diingat dalam sholatnya? Apakah bacaannya? Apakah ingat hutang? Apakah ingat kunci? Apakah ingat kompor? Atau apakah ingat lain-lain? Di mana Allahnya? Di mana Tuhannya? Maka rukun pertama adalah syahadat, yang mana syahadat adalah fondasi dasar untuk berjenjang melanjutkan ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Kalau syahadatnya udah betul, udah benar, udah bersaksi akan Tuhan dan Rasulnya, barulah rukun-rukun yang selanjutnya akan mengikuti. Kita berzikir mengingat Allah. Nah, lalu apanya Allah yang diingat? Di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Nah, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang khusyuk itu seperti apa? Waladzina hum anil lagwil mu'ridun. Nah, ini orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi sholat khusyuk itu tidak terpaku dengan sholat yang dilakukan 5 waktu. Orang-orang yang menunaikan zakat, zakat di sini udah pasti mengeluarkan barang harta waladinahum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Nah, dan seterusnya, itu adalah bukti bahwa ini praktek hasil dari sholat adalah sepanjang waktu. Apabila orang yang sholat khusyuk, pasti akan dijaga dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang munkar, seperti dalam ada surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini bukan sholat tumaninah, tapi ini hasil dari sholat khusyuk. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi jelas bahwa sholat khusyuk adalah sholat yang nyambung, as-sholatul mi'rajul mu'minin, ya, sholat yang nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat tumaninah belum tentu khusyuk, bahkan sholat tumaninah juga bisa jadi lalai, karena lalai di sini bukan telat waktunya, tetapi lalai adalah sholat yang tidak nyambung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ancamannya adalah neraka wel. Maka dari itu, untuk bisa khusyuk, segeralah cari titik fokus kiblat ruhani dengan cara berbaiat pada walia mursida, karena di sanalah praktek syahadat
bersaksi akan Allah dan Rasulnya. Jadi syahadat bukan hanya mengucapkan burung beo, tapi syahadat adalah bersaksi dengan praktek secara kenyataan dan kata kerja. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam Indonesia Raya. Ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.